Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, kita sudah mau masuk ayat yang kedua. Tentang dari surat An-Nisa. Jadi ketika Gusti Allah memberi pepeling alladzi tasaaluna bihi wal arham, itu ada hadis ya yang memberi petuah, as'aluka billahi wa birrohmi. Jadi saking angelnya kadang-kadang kita itu merawat ikatan hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahim, hubungan menjalin komunikasi dari hati ke hati ya. Maka sampai ada doa as'aluka billahi warahmitu, Gusti kula nyuwun dumateng panjenengan supados agar bersama jenengan dan bersama kasih sayang. Jadi makanya monggo ditelateni ya. Jadi sampai ada doa itu as'aluka billahi war rohimi ya. Gusti kula nyuwun dumateng panjenengan supados agar kita ini bisa bersama jenengan dan bisa selalu menjalin ikatan silaturahim. Matur nuwun Ibu, alhamdulillah. Ini kehebatan ibu-ibu ini ya. Monggo kita juga ini kita namanya ditelateni ya, merawat silaturahim doa abot. Jadi ta'aqadu wa ta'ahadu itu memang abot semua, itu saling merawat dalam ikatan, saling merawat dalam konsisten dengan janji, itu abad. Itu sudah diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya itu. Jadi oleh karena itu kalau ada ujian, ada gejolak, ada ada seni atau dinamika ketika kita hubungan dengan keluarga, ada cengkrehnya, ada sedikit ta'arud atau namanya istilahnya itu konflik. Nah, makanya menyebutnya teori. Nah, saya nggih, tak cobi minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ada namanya teori konflik ya, bagaimana konflik itu sebuah potensi ya, untuk membangun keeratan kembali. Nah, kalau tidak ada konflik itu biasa-biasa saja. Nah, setelah konflik biasanya hangat kembali. Ada itu teorinya. Nah kan ya.
Saya akan mulai belajar lagi masalah manajemen konflik, manajemen, karena ternyata dari sekian, makanya hari ini pun doakan saya ini diundang untuk nengai wong tukaran, di Kediri lagi. Makanya jadi warham itu memang berat, merawat ikatan silaturahim berat. Makanya monggo kita doa, as'aluka billahi warrohimi, nuwun Gusti dumateng panjenengan supaya kula niki selalu bersama jenengan, dan bagaimana kula niki saged merawat ikatan silaturahim, itu ikatan saling kasih sayang. Maksud ikatan yang saling kasih. Banyak ini riwayatnya itu yang menggambarkan memang abot. Makanya kan Allahumma alif bainahum kama alafta bainal ansor wal muhajirin, sampai ada doa itu. Sayyidina Ali itu sampai selalu berdoa Allahumma alif, duh Gusti mugi panjenengan ngerukunno, ngelembutno. Alif itu ngelembutno, melemeskan, ngelemesaken. Kula juga nirakati jamaah ini supaya Allahumma alif baina jamaatina fi Masjidil Al Hikmah itu kama alafta bainal ansor wal muhajirin. Ciono wae. Ini mohon maaf, ini kalau tidak diatasi, masjid kita ini juga nanti kalau tempo hari urusan yang diterus-terus itu bisa sampai pada merambat-rambat masuk ranah pengadilan. Jangan dikira meneng-menengan. Kini kepala kita ini dibikin pusing juga ini. Tapi alhamdulillah semuanya. Makanya doa nih, Allahumma alif baina jamaatina fi Masjid Al Hikmah ini kama alafta bainal ansor wal muhajirin, itu ya itu sudah semenjak saya masuk ke sini gentosi Yai Paisol itu tak wocok, karena memang ya alhamdulillah sudah selesai semua. Tetapi sudah selesai yang ini muncul lagi, jadi sampai kepala saya. Jadi jangan dikira meneng-menengan itu untuk merawat itu abot juga di sini. Karena godaannya di jalan kebaikan itu memang sebenarnya. Oleh karena itu bagaimana kita ini sebetulnya raqibah, bagaimana Gusti Allah selalu merawat kita, ya, kemudian membimbing kita, sehingga kita ini dalam rangka innallaha kana alaikum raqibah, itu abot. Ya, jangan dikira tidak ada ono wae. Urusan ini dengan ini, urusan ini dengan ini. Seninya dia luar biasa di sini. Jadi jangan dikira meneng-menengan itu gak ono. Tapi alhamdulillah semuanya berkat pertolongan Gusti Allah, ya satu persatu bisa diselesaikan. Sing iki mari ono meneh, sing iki mari ono meneh. Sing yaitu seninya kita hidup di dunia diuji oleh Gusti. Tapi saya yakin ya innallaha alaikum raqibah itu tetap ada jalannya. Itu Bu, jadi surat An-Nisa ayat 1 ini dipahami betul, karena memang berat kita itu merawat silaturahim, merawat ikatan-ikatan emosional, batiniah sesama kita ini. Memang Allahumma alif bainahum kama, sampai roh akhirnya Allahumma alif bainahum kama alafta bainal ansor wal muhajirin. Itu digalakan doa itu oleh seorang wali perempuan, ya, ketika konflik perang di Ponorogo. Jadi zaman tahun ini 18, Allahumma alif bainahum kama alafta bainal ansor wal muhajirin. Gusti, bangsa Indonesia ini kalau diterus akan, maka tukaran sesama bangsa ini akan terus menerus. Makanya ada sebuah jamaah thariqah,
wajib membaca doa Allah alif bainahum kama alaftai bana setelah Allah. Wanazala, nah ini ayat baru ini, wanajalalan tumurun. Nah, ayat yang kedua ini diturunkan ketika apa? Wanajala piyatimin, wanajalan dan turun akan ayat piyatimin ing dalam masalah anak yatim tolaba kang nyuprih kang golek yang mencari sinten sing anak yatim min walihi saking walinya anak yatim. Nah, mencari apa si anak yatim itu? Malahu ing bagian hartane si anak yatim. Kemudian pamanaa mamangkan nuli nolak sapa si wali hu ing yatim. Makanya hati-hati lho Bu ya. Kalau panjenengan ini walaupun anak dewe ya, ketika anak itu ditinggal wafat oleh suaminya, kalau ada tinggalan dari suami jenengan itu tolong masalah pembagian dengan anak jenengan itu betul-betul mengikuti aturan perwarisan. Jangan mentang-mentang ibuke tak rawat karo ibuke. Nah, mari ngono ibuke rabinah karo bapak nyar. Ada. Nah, dari bapak nyar ini, bapak nyar itu rada dablek, rada nakal. Tako saking cintanya nang suami baru. Dek, mana sertifikat umah sampean? Nah, padahal itu masih umah warisan. Takone, oh no mas, karena demi cinta itu kan biasanya ku serahkan segala-galanya. Diserahkan. Mari ngono si suami nyariku pinter ngakali. Ya apa dek, kita ini sertifikatnya kita sekolahkan. Banyak toh. Iya kalau mari disekolahkan, wis oleh duit akeh. Mari ngono. Wah ini kesempatan nih tak boleh bojok nyerna. Bermodal dari janda kaya yang dapat depannya. Mari ngono mari ngilang cerai. Harus kadung sertifikatnya taruh di bank, padahal itu sertifikat yang masih hartanya anak yatim. Akhirnya si istri, makanya cinta itu Bu, jangan segala-galanya, perlu ditakar juga. Nah, banyak sing kados ngoten niku Bu. Akhirnya kepotokan kongkon nyicil baleni utang suami baru, gitu. Terus anaknya akhirnya itu kan banyak. Nah kejadian kados ngoten niku itu bukan hanya sekarang saja, itu mulai biyen, mulai zaman Rasul sudah terjadi seperti itu. Makanya turunlah ayat wa'atul yatama wa'atu lan ngetokno sira kabeh becik ya, becik memberikan wahai ya ahli wali dari si yatim. Banyak, apalagi kalau kalau anaknya masih sigon, ini digambarkan wali yatimnya ini anaknya masih sigor terkecil, masih cilik. Awamu durung balik, ya, awamu cilik. Banyak itu. Saya kadang-kadang sedih juga itu di daerah di tetangga saya juga ada. Sampai ibunya yaitu sertifikatnya sudah sekolah tinggal mati anak aja. Akhirnya terlunta-lunta tukaran antar anak. Atau ada lagi ya karena orang tuanya sudah meninggal semua, kakaknya yang menguasai. Ada itu kakak tertuanya menguasai. Adik-adiknya ketika itu cilik-cilik gampang cilik-cilik jarke. Nah itu. Mari ngono hartanya mulai dicicil. Satu kapling didol. Nah, akhirnya tanya, Mbak Yu, endi hartaku? Jadi oleh bagian samene, Nah, tukaran lagi, ruwet. Nah,
Makanya ngatos-ngatos nggih kalau panjenengan ibu-ibu ditinggal wafat suami, punya anak masih kecil, tetap harus segera dibagi, dibalik namakan. Kalau sertifikat segera dibalik namakan untuk bagian waris siapa. Walaupun memang nggak digawa mati, memang betul harta itu nggak digawa mati. Tetapi kalau hak-haknya orang lain, hak-haknya anak ya, apalagi anak yatim, ini berat ininya. Aladina la abalahum, yaitu anak-anak kecil yang tidak punya ayah, anak yatim. Kalau piatu itu tidak punya ibu, yatim piatu tidak punya ayah, tidak punya ibu, berat. Yatim piatu. Makanya kan ibu, ada nyanyian kan ibu tiri kan, ya sampai merintih-rintih si nyanyi, sampai ngerungu sampai kadang-kadang iba, ya kan, hanya cinta kan itu. Masih ingat nggak Bu? Wa atul yatama lan becio ngetokno ngawei memberikan ya hak-haknya anak yatim ya, atu amwalahum ing bondo dunyone anak ya yatim. Yatama itu jamak dari kata yatim ya, al yatama, nah yatim jamak itu kata kerja apa, kata banyak artinya banyak. Nah, kalau tunggal itu namanya mufrad. Nah, jadi bahasa Arab itu ada istilah mufrad, musanna dan jama. Ada mufrad, tasniyah dan jama. Ada jama taksir, jama muannas salim dan jama mudakar salim. Itu istilah apa itunya itu. Apa pengelompokannya. Al yatama itu jama taksir. Ya, ada ininya itu patokannya dalam tata bahasa Arabnya itu. Jenengan pun bingung-bingung nggak ngerti ngerungokno ae enak gak ruwet-ruwet. Makanya kita butuh regenerasi supaya ada anak cucu kita besok yang tetap harus ada yang ngerti Bu, kan ini fardu kifayah ya. Amwalahum ing bondo dunyane si anak yatim ida balahu tatkala mereka itu nanti sudah balik. Kalau sudah ini nak. Nah seterus bagaimana? Kalau anaknya banyak, punya harta banyak, sebelum meninggal dunia sudah ada distribusi. Yang ini asal adil gak apa-apa. Nanti anak ini sertifikatnya untuk rumah yang ini, sawah yang ini, kebun yang ini. Wadah ini orang yang sebelum meninggal itu ada yang hartanya di Lamongan, ada hartanya di Surabaya. Terus dinotariatkan, Pak. Itunya itu ini namanya taksim qoblal maut itu boleh ya Pak Yahya. Taksim qoblal maut, membagi harta sebelum jenengan itu meninggal dunia. Ben meneh gak tukaran podo anake. Nah, boleh. Hukumnya masih kategori hibah atau hadiah, bukan waris. Cara membagi seperti itu. Taksimul hibah atau taksimul hadiah kepada anak-anaknya. Oh tinggal satu rumah lagi. Oh ini nak, nanti kalau ayah mati rumah ini untuk ibumu. Nah, karo anakmu, karo ademu sing paling cilik, boleh. Asalkan itu setelah pembagiannya dinotariatkan. Wong kita ini punya notaris depan masjid itu panana nggak adoh-adoh. Setelah dinotariatkan, terus dibalik nama langsung. Oh ini untuk namanya Paiman, ini Paijo, ini Pak Ama, Paimin, Paiman, Paimin, Paijo, nah, boleh itu.
bagi yang adil, asalkan ada kesepakatan antar ahli waris, dinotariatkan juga bersepakat tidak akan saling menuntut. Nanti kalau ayah sudah meninggal dunia, ibu sudah meninggal dunia, boleh. Tapi itu skemanya itu skema hibah atau hadiah. Nah, kalau sudah waris, BHTP-nya mahal sekarang ini. Ada istilah BHTP barang, pajak ya, mahal BHTP-nya. Makanya biasanya mohon maaf kalau tidak antisipasi begitu meninggal dunia, itu anak-anaknya itu cengkreh, itu biasa urusan perwarisan itu. Nggak perkara sorbannya tumpuk 7, nggak perkara gamisnya tumpuk 5. Kalau sudah diuji urusan perwarisan mesti gigir alias tukaran. Makanya muncullah pepatah sing waras ngalah. Mana di mana? Nah, karena apa? Makanya ayat ini memberikan gambaran kait biyen ya urusan perwarisan ya mesti. Wala tatabaddalul khabitha bithayyib. Jangan mencampur adukan barang haram dengan barang yang halal. Makanya mohon maaf ibu-ibu kalau panjenengan ditinggal wafat suaminya rodos sugih ketika rumah tangga jenengan, itu memang perlu ini juga kalau sudah wafat tuh bisa diinventarisir. Wah, bahasa kerennya. Mana harta istri dan harta bawaan istri. Nah, kalau harta bawaan istri ketika suaminya meninggal dunia tetap masih miliknya istrinya, belum menjadi waris yang perlu dibagikan kepada anak-anak yang yatim. Tetapi kalau harta gono gini, nah ini perlu dipecah dulu. Nah kalau jenengan nggak pingin ruwet, ya minta ke pengadilan, penetapan pengadilan harta gono gini mana yang bisa nanti diwariskan kepada ahli waris dari suami. Jangan-jangan suami punya istri tidak ketahuan, tahu-tahu punya anak, kan banyak itu ya, dari istri bukan istri simpanan, istri jauh, dari duplikat istri pertama ada punya anak. Itu juga harus diadil, harus ngakoni akhun li'ab. Maka ada istilah akhun syakik dan akhun li'ab, akhun li'um. Dalam teori perwarisannya itu, dalam aturan, bukan teori lagi, dalam aturan perwarisan yang insya Allah juga dalam surat An-Nisa ini juga dijelaskan. Kaya opo cara membagi waris yang benar. Nah, menurut karepe Gusti Allah. Ya, seandainya Gusti Allah itu tidak berbuat adil, gak akan pernah ada penjelasan tentang perwarisan itu. Karena Gusti Allah tetap ingin nguji kita, ingin memberikan semacam briefing ketaatan. Walaupun bodoh dunia itu aku sing duwe, jadi Gusti Allah, ketika aku menitipkan kepada kamu dan kamu nikmati dan kamu rawat, tolong tasarrufkan sesuai dengan aturan yang kami miliki. Gusti Allah sendiri yang atur. Itu makanya banyak toh ibu-ibu yang sudah ditinggal wafat suaminya. Ada berapa ini ibu-ibu yang sudah ditinggal wafat suaminya? Nah, sudah nggak menginventarisir ketika nanya itu? Mumpung ini kalau belum segera sekarang diinventarisir. Sebab nanti setelah menginventarisir, membagi aset warisnya secara benar, segera nikah lagi. Gak apa-apa bu, nikah malih bu, jangan ngomong gimana nanti suami saya yang sangat saya cintai, yang saya kagumi, yang saya sangat sayangi, besok di akhiratnya gimana? Ya di akhirat aja takok. Suami ibu yang pertama untuk kembali lagi pada ibu itu sudah jalannya sendiri-sendiri.
memang ada yang memberikan penjelasan kalau di dunianya rukun, kemudian saling menjaga, maka di akhirat tuh ketika di surga nanti sak keluarganya paimin, sak keluarga, sak anake, sak istrine, sak cucunya, sak cicitnya, sama-sama satu komplek. Nah, itu ada yang jadi nanti di surga itu ada kaplingan keluarga juga, ada kaplingan keluarga. Ya itu ada ayat yang menjelaskan ku ampusakum wa ahlikum naro, itu sampai ke sana itunya itu. Nah, sehingga nanti ada jadi satu komplek keluarga paimin, sampai 7 turunan, satu komplek. Jadi kalau memang dinanti ya itu. Makanya kalau ingin ini ibu-ibu kalau ingin segera menikmati komplek akhirat ya segera aja nyusul suaminya kalau ibu-ibu. Yang bapak-bapak segera nyusul istrinya. Ya mudah-mudahan semuanya dalam husnul khotimah. Tapi nah ini kalau sudah dalam podo disiksa nih karep-karepmu aku deh gak iling kata de gak iling kata sayang, kalau sudah masuk ke dalam kubur tapi disiksa wes. Jadi begini ceritanya, jadi memang ada orang si dablek sing nakal itu tak huduhu badalahu kama taf'aluna min akhdil jayyidi mimmalil yatimi ya. Ada orang-orang yang wali anak yatim itu kemudian karena punya anak yatimnya punya warisan yang kaya raya dan istimewa tahu si walinya itu apakah ibunya, apakah ayahnya, apakah pamannya, ya itu mengutak-atik ya. Ngoten Bu nggih. Jadi cerita tentang bagaimana wah iki tak tukar aja. Ini rumahnya tuh pinggir jalan strategis untuk dipini. Arek cilik orang ngerti opo-opo. Harus tak tukar ke rumahku sing nang jero kono. Mau sepedae gak iso mlebu. Nah, kan repot. Akhirnya parkir di luar. Nah, umahe kakene diparkiri mobil. Parkiri akhirnya titip nang ngarepe masjid. Nah, makanya hati-hati Bu yang parkir sepeda nggih. Pun ngantos sing ono ilang meneh nggih. Nah, sudah 2 selama saya di sini sepeda hilang itu. Satu sepeda ustadzah siang bolong. Nah, konon kemarin hari Sabtu apa hari Ahad. Ono sing hilang nah. Sing jogone dablek. Nah, ya kalau jogo beneran kan nggak mungkin hilang. Makanya ya itu menambah kepala saya itu cepat beruban di sini ya begitu. Ya. Kini sing paling sing paling cenut. Makanya jangan menambah kepala saya cepat beruban terus Pak. Kan monggo dirawat. Saya sampai ngomong kan sebelumnya saya sempat bilang ya kalau memang gak iso ngerawat yang baik karena gak nyucu. Antara ngelumpukno duit parkir, kalau bayari sing parkir itu kadang-kadang defisit. Nah, itu bisnis opo sampai saya bisnis palsu. Nah, kalau kita menyediakan lahan parkir, makanya saya minta semua parkir di sini harus transfer ke bank, Mbak itunya tuh. Angel. Makanya nanti mau bikin surat edaran lagi. Semua parkir mobil yang ada di halaman masjid ini kalau tidak mau transfer ke bank, gak usah parkir di halaman masjid. Bila perlu mau tak tutup lagi parkir halaman masjid, jadi taman aja. Ini jadi peringatan juga. Karena apa? Ya anak SMP dulu banyak parkir, tiba ngarepe sekretariat jejer rangkulan dijarke. Nah ini gak usah parkiran anak SMP.
Nah, itu dari sisi mentalnya seperti itu. Belum lagi dari sisi duitnya, gak jelas. Nah, wis buyarno ae guys akhirnya. Itu makanya karena apa? Yang ngelola amanah itu gak gampang, tidak gampang. Ya monggo makan saling merawat, saling menjaga. Ini jangan sampai terjadi hal-hal yang parkir, dorong mobil, kebanteran, nutul mobil ini ya. Jadi memang ini kepiawaian ngerawat amanah itu gak gampang, dibuatan gampang. Ini urusan dengan aparat hukum sudah beres, yang ini muncul lagi urusan ngerawat bagaimana, tahu-tahu ono sepeda hilang meneh, waduh cenut lagi guys, gimana ibu-ibu ini bikin cenut terus. Untung nggak sampai kukulan Bu ya, nah sampai kukulan ruwet dengan ya, alhamdulillah. Makanya monggo ini ibu-ibu tolong ya, anak yatim ini kita perhatikan betul. Jadi praktek menukar asetnya anak yatim sing baik-baik kemudian oleh walinya kemudian diinceng, wah cilik ae orang ngerti opo-opo saiki. Sawah itu ada kelasnya Bu, sawah kelas ada juga itu yang sawah bapaknya itu meninggal dunia, anak ya biasa nyupiri saya itu. Kemudian ayahnya punya sawah luas, kemudian mestinya karena cuman anaknya hanya satu-satunya dengan istrinya, ternyata pamannya dari bapaknya yang meninggal dunia itu ngutak-ngatik, bagianmu di sana, jadi yang bagian sini tak tukar yang dulu bagian dari, karena itu ada itu. Wala takulu lan ojo mangan sira kabeh kepada wali. Ini memang perintahnya di sini kepada walinya anak yatim. Amwalahum ing bondo dunone anak yatim. Makanya itu. Walaupun nanti ada kecuali kalau si walinya ini butuh, ya, boleh. Tapi sebatas ujroh diperhitungkan. Kalau saya merawat rumahnya anak yatim ini, walaupun anak dewe mamanya, kemudian karena rumah ini bisa dibisniskan, bisa disewakan, bisa dikontrakan, nanti duit kontraknya ini aku jaluk sebatas, tapi sebatas ujroh. Umumnya kita mendapatkan bayaran kalau kita nyambut gawe, jangan dipek dhewe arek cicile gawe poya-poya ae nang Royal Plaza nang TP gawe shopping atau gak boleh itu kalau memang itu hartanya anak. Ila amwalikum, kecuali sampai dengan yaitu menjadi harta anak kabeh. Jadi boleh itunya inahu ing satuhune aklaha, ya, mangan hartane anak yatim iku kana hubang kabiro, coro kaya ngono iku termasuk dosa besar. Huban itu artinya duso, kabiron besar. Nah ini kadang-kadang ini praktek ini angel, jangankan orang biasa, orang sing ngoco Quran tiap dino ono sing duwe harta banyak ya, ditinggal meninggal suaminya, anak-anak kan masih cilik ya, walaupun kelasnya kelasnya pak, itu ono. Dan ini masalah perharta yatiman. Inahu kana hubang kabi, sungguh mangan
ya. Hartane anak yatim iku ono sebagai dosa besar. Ngoten hubang kabi ae damban aziman. Nah, satu itu. Kemudian begitu juga. Nah, kan bagaimana kalau apa namanya? Abot nggih, Bu. Menit ini pertentangan karena masalah harta ini sok kepingin menguasainya itu lebih dominan daripada yang ibadah yang lainnya. Abot. Diperintah zakat yo apa, diperintah sedekah yo apa, diperintah infak yo apa. Bahkan napakoh sing genah pun kadang-kadang ono wong lanang sing abot. Napakoh, ngetos napakoh nggih, membiayai, membelanjai anak bojone itu abot ono. Itu. Nah, bapak-bapak sing rada medhi. Nah, itu banyak. Nah, makanya ayat-ayat Al-Quran tentang masalah pertasarupan atau istilah pertasarupan perhartaan ini memang rada jelentreh bisnis. Al-Baqarah 282 juga sudah kalau kamu berbisnis tertibkan administrasi perbisnisan. Kalau kamu ngelola yayasan, tertibkan keuangan peryayasanan. Nah itu. Makanya saya ini sekarang, Bu, makanya kalau ada ibu-ibu yang mau menjadi sukarelawan, pendamping anak-anak di playgroup, anak-anak di TPQ untuk menertibkan masalah titipan-titipan infaknya. Hanya ini aja, Bu, hanya mendampingi ya apa cara membuat buku harta buku kas hariannya, ya apa duit iki walaupun ya makanya saya paksa itu semuanya harus dititipkan di bank. Jangan sampai ada duit numpuk di laci. Nah, itu. Hanya boleh untuk kebutuhan harian kalau ada kepentingan mendadak. Alhamdulillah sudah mulai. Tapi ngonten mawon, Bu, ono keliru. Hanya membuat debit dan kredit saja. Iku minta ampun dampinginya itu. Makanya insyaallah ciangele ini pada nada. Padahal sudah 2 tahun lebih saya di sini itu. Keliru lagi. Bahkan ya, jadi bukan apa-apa dalam rangka ngerawat agar tertib supaya seperti ayat ini jangan sampai juga menimpa kepada para pengurus yayasan, bapak-bapak ya yang jadi pengurus. Berat kita ini ya, ngerawat barang amanah, barang titipan. Nah itu. Belum lagi walaupun sudah tertib begitu saja masih dibully. Masjid ini nggak tahu transparan, nggak tahu membuka berapa. Ono ae sing itunya itu yang mengingatkan. Itu bagi saya itu adalah orang-orang yang cukup baik untuk mengingatkan kita selalu tertib gitu. Sekecil apapun termasuk duit umplung ibu-ibu untuk Jumat berkah itu yang dicatat yang baik. Ditukono seko bungkus atau nasi kapan-kapan nasi liwet bareng-bareng. Nah, tadi kalau sudah jadi, Bu ya, Jumat kapan nanti selamatan di depan itu ya. Dan liwetan, nasi liwet apa nasi liwet itu ada juga yang sudah jadi, Bu ya. Satu paketnya berapa? 35.000 kalau ikan sak potong nasi liwet. Gak apa-apa nanti habis subuh tumpengan sekali-sekali lah 3 bulan sekali. Niatnya bukan masalah ngotori masjid, berjamaah belajar coro mangan bareng ya opo sing enak. Bila perlu mangannya gak usah piringan, talaman, Bu, satu talam dimakan bareng.
Monggo, itu karonan baca itu. Wong artis saja sekarang mulai banyak itu artis yang saya lihat di YouTube itu apa karonan itu. Ayo koyo Ashanti sama Anang ngajak anak-anake saputune keluargane lemei godong pisang, iya kan mangan bareng. Nah, untuk ayat berikutnya, ayat yang ketiga ini, mohon maaf, ini ayat untuk ibu-ibu, sebetulnya untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak. Wa in khiftum ala tuksitu fil yatama gitu. Terus sebenarnya bagaimana, Bu? Pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba. Tetapi ingat bapak-bapak, fa in khiftum ala ta'dilu pawahidatan au mamalakat aimanukum. Ayat ini bukan ayat legalitas poligami, Bu, tapi ayat ini adalah ayat untuk ibu-ibu supaya sadar kalau punya suami, siapapun namanya orang laki-laki, melihat orang perempuan itu matanya mata sapi, bukan mata keranjang. Ya, mata sapi itu apa? Lihat rumput tetangga selalu mengatakan ijo. Nah ini juga begitu, ketika ada seorang yang tidak bisa berbuat adil, ketika dia punya ini minal azwa dari istrinya, fala ya'dilu bainahunna. Nah, ketika istri memang mohon maaf bapak-bapak ya, karakter kita itu memang double cinta, gak ada yang bahkan triple cinta. Nah, itu wataknya bapak-bapak. Makanya fa'in khiftum, hanya laki-laki yang betul-betul takwanya luar biasa sajalah. Nah, yang cukup satu saja. Yang penting satu rasa 4 daripada 4 rasa 1. Fa'in khiftum mongko lamun wedya sira kabeh wong lanang, ala tak tuksitu tidak wedi untuk tidak bisa berbuat adil fil yatama ing dalam nalikane awakmu diamanai ngurusi anak yatim. Ketika kita ini bapak-bapak punya istri lebih dari 1, yaitu punya anak semua, anak itu maka tidak angel untuk anla ta'diluna bainan nisa idza nakahtumuhunna, itu angel, itu. Maka atau juga dibalik, ada orang laki-laki yang secara ekonomi mapan, umpama ini Bu mau podo melarate kepingin bojo akeh itu ya opo ceritane. Pangkihu moko rabio sira kabeh bapak-bapak. Memang sepertinya ayat ini perintah, sepertinya ayat tajawaju tegese. Makanya ada kiai, kalau panjenengan dengar di YouTube coba cari, ada kiai yang kula niki sanes sampai seneng karo wong wedok tapi jangkepi dawuh. Duwe bojo papat itu dalam rangka jangkepi dawuh katanya. Karena pangkihu itu seolah-olah menurut mereka yang punya istri lebih dari 1 itu seolah-olah bahwa ini adalah perintah. Sunah Rasul kan. Nah, kalau sunah Rasul golek sing tuwe-tuwe Bu, aja sing nom-nom. Makanya jadi istilah bojo nom itu keliru Pak. Ya, bojo tuwa. Artinya kalau jenengan rabi pingin cari sunah Rasul, goleo untuk istri kedua itu lebih tua dari istri pertama. Itu yang benar, itu sunah Rasul.
Tapi kalau golek istri kedua lebih muda dari istri pertama itu gak sunnah Rasul, itu namanya sunnah karpe dewe. Ma pangkihu ing wong, ma itu dimana wong wedok toba. Nah ini kata toba Pak, toba itu makanya saya kata tadi ini kecenderungan perwatakan orang lanang. Makanya ayat ini ibu-ibu perhatikan betul. Jadi ayat ini bukan menyuruh orang laki-laki nikah istri banyak, justru ayat ini untuk memberitahu ibu-ibu agar bapaknya ini tidak mau menduplikasikan istri-istrinya. Insya Allah kalau istrinya solihah, nah, solihah, bapak-bapaknya tidak akan tergoda. Makanya kan ada hadis, kalau kamu kira-kira di jalan tergoda melihat wong wedok bukan istrimu, tahu-tahu kamu tertarik, maka kembalilah dulu kepada istrinya, walaupun kamu mau berangkat kerja, kan itu. Nah, boleh tambah tapi diam-diam ya. Oh, kacau kan kalau. Memang menurut pengalaman saya tahu dari beberapa buku yang bercerita tentang keluh kesah suami yang punya istri lebih dari satu, itu rata-rata karena istri pertamanya sedikit rodok rewel. Ya. Soalnya bagaimana? Karena bagaimanapun Bu, wong lanang, saya kan wong lanang, jujur kacang ijo. Jadi kalau di rumah itu kan ingin mendapatkan kenyamanan, habis kerja keras, habis capek. Di rumah itu jangan kedengaran begitu datang diomeli, oh, gimana kamu ninggal saya, itu anak saya begini. Wah, jadi sudah sumpek kerja di tempat luar, datang ke rumah double sumpek. Nah, ini gimana bisa ininya itu? Sudah ngurusi yayasan Kebon Sari juga sumpek, datang ke rumah tambah sumpek lagi, kan bisa triple sumpek, kan repot. Ya itu. Monggo Pak, nggih pun ngeten, nanti insyaallah ayat berikutnya kita teruskan. Jadi masalah, mohon maaf ya, matobalakum minan nisa masna wa sulawaruba fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw mamalakat aymanukum. Kita ini kan kita teruskan minggu yang akan datang. Monggo Pak, barangkali ada ya. Mohon maaf ibu-ibu ya, ini tidak menyinggung perasaan ibu-ibu ya, tapi memang kenyataannya kita harus saling menjaga. Toh, nggih, disebut Pak ya. Nah, ida balagu di sini dijelaskan oleh para mufasir, ida balagu sampai mereka itu balik. Jadi kalau sudah punya anak jenengan, sudah punya anak laki ya gak yatim lagi Pak, itu namanya. Jadi hak-haknya harus dirawat itu ketika sampai mereka balik. Dalam bahasa fikihnya sampai dia mempunyai kekuasaan penuh untuk mentasarufkan hartanya. Nah, makanya dalam bahasa hukum perdata di negara kita ada istilah kuratil. Nah, kuratil pengampu. Nah, itu. Jadi itu Pak. Nah, kalau sudah balik, nah itu monggo dibagi secara adil. Kalau masih belum balik, tetap dijagake, dinatoriatkan. Jenengan pernah dengar nggak ada anak yang usianya berapa itu menjadi pewaris kekayaan terkaya di dunia itu ada notaris Pak, untuk ngurus akte-akte distribusi harta kan murah itunya, itu pengaktaannya itu nggak sampai jutaan. Kalau mendirikan yayasan memang ya sekitar 4 juta 5 juta. Tapi kalau untuk akta bagi waris itu ya ngoten Pak Yahya. Ya. Apakah diizinkan jika ada harta anak yatim sebagian dari harta itu disedekahkan? Dan kalau harta anak yatim itu dibuat bisnis, apakah ada ketentuan pembagian keuntungan? Apakah 50-50, 2-3 atau 1-3 atau
Alhamdulillah. Boleh tidak harta anak yatim dijadikan modal usaha untuk walinya? Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak, Pak. Kalau dijamin hak usahanya tidak sampai bangkrut, yang menghilangkan pokok modal sebagai hartanya anak yatim, tidak boleh, Pak. Tapi kalau nanti usahanya bangkrut sampai menyita harta anak yatim itu ya haram. Nah, yang kedua itu Pak ya, yang kedua boleh kita itu mendapat sebagian dari keuntungan hasil usaha dari harta asetnya anak yatim, tapi sebatas ujroh, sebatas imbalan jasa karena kita memproduk untungkan aset anak yatim. Ngoten Pak, nggih. Hati-hati Pak. Ada ketentuan pembagian itu. Nah, kalau pembagian keuntungannya ya sesuai dengan aturan persirkahan. Ada aturan persirkahan, nanti diatur lagi dengan aturan persirkahan. Ngertos sirkah nggih? Apakah dengan pendekatan mudorobah, pendekatan musyarakah? Nah, bagaimana ininya untuk mengatur pembagian keuntungannya itu ada normanya. Kalau PT seperti apa, CP diatur dalam namanya anggaran dasar sirkahnya itu. Nah, itu juga dinotariatkan Pak, dinotariatkan sehingga nanti tidak saling jadi ada kemungkinan harta anak yatim itu berlipat untung, berlipat ganda kekayaannya ketika si walinya itu mengusahakan atau membudi untungkan dari aset amanah dari anak. Ya boleh Pak, nggak dilarang, asalkan bisnis-bisnis yang tidak sampai ketika dia bangkrut, nah itu tidak sampai menyita pokoknya. Nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi ya kana ya. Auzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa bi ni'amahu ka masjida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan Muhammad salatan tunjina biham jami'al ahwal wal afat wa taqdim jamil khairat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna wa akhina inna sina au akhtana rabbana wa ta'ala. Inna ma amruhu ida aroda syai'an ayyaqulahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan semoga pangutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.